Ono wis anu dhewe engko Rizky. Kamu nggak bisa diundang. Ya iki lah. Iki efek apa? Aku kamu seora sik gak ono apa? Gak iso diundang. Ning kok iku. Ayo kena. Ini perkenalkan sih. Ya, iso nak cukup. Cukup. Iku kan kita baret. Iku kan jelas ya. Gak kita ya. Halo Kak. Halo. Selamat sore Kakak. Oh iya Kak. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya Putri Salsa Nur Awiyabila dan ini rekan-rekan saya. Saya Nabila Faradisa. Saya Izatul Afifah. Saya Hanuk Irdisa Mumtaz. Selamat sore. Kalau Kakak ini siapa ya? Bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Momo dari Jepang. Sekarang saya belajar bahasa Indonesia di DIPA UNESA. Hai Kak. Ya, senang berjumpa. Kamu. Hai. Saya senang kenalan. Nama saya Cha Young Kim, berasal dari Korea. Saya juga pembelajar di Padi UNESA sekarang ini. Hai Kak Chayong. Annyeong. Annyeong. Nah, hari ini kita akan mengadakan lab dengan tema dari nol ke fasih. Cerita pelajaran saya di BIPA. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya akan bertanya, sudah berapa lama Kakak tinggal di Indonesia? Dan kami ingin tahu apa saja pengalaman yang Kakak dapat selama ada di Indonesia. Oh, saya duluan ya. Kalau saya ya kali ini baru datang ke Indonesia. Akhir Agustus datang di sini, jadi baru 2,5 bulan ya kali ini. Dan kalau saya di Indonesia selama 1,5 tahun. Dan pengalaman Indonesia Ya, apa ya? Ya, bagaimana 1 tahun? kita sangat menghormati, sangat suka mencintai negara Indonesia. Iya, saya juga karena saya 2,5 bulan sekarang ini, jadi ya saya masih belum ada banyak pengalaman, ya, tapi saya juga senang ada yang kesusahan sebagai orang asing kan. Saya senang sekali tinggal. Wah. Berarti Kakak sudah jalan-jalan keliling Indonesia gitu ya? Wisata-wisata kayak gitu. Iya, sebelum saya datang, saya pernah tinggal di Samarinda, Kalimantan, sebagai siswa IPA, tapi sudah lama. Nah, saya ingin tahu nih, apa yang mendorong Kakak Momo sama Kakak Jayon belajar bahasa Indonesia? Apa ya, kayak
menarik lah untuk kakak menjadi inspirasi belajar bahasa Indonesia. Nah, ini ceritanya panjang ya. Pendekkan Iya. ya, anak SMA dan anak mahasiswa dulu menjadi sukarelawan. Ya, selama 1 tahun ya, ada harus 20 jam ya. Jadi dulu saya ada sukarelawan untuk orang isyarat ya. Tapi saya ya di Korea, tapi saya lihat ada banyak orang Asia luar negeri itu masuk orang Indonesia, tapi tidak ada mau belajar bahasa Indonesia ya untuk menjadi sukarelawan ya, tapi waktu masih mahasiswa. Kalau Kak Momo sendiri gimana? Ya kalau saya sebenarnya datang dengan suami saya karena pekerjaannya, dan belajar bahasa Indonesia itu untuk membuat kehidupan saya lebih mudah, dan saya sangat ingin berkomunikasi dengan orang lokal. Oh. Selanjutnya saya mau bertanya, selama belajar Indonesia, adakah tantangan atau rintangan yang Anda hadapi? Kalau bagi saya sering dapat bingung karena orang Indonesia sangat suka pakai kata singkatan, atau kalau dalam ngobrol Iya. ini pronunciation itu apa ya? Itu logat. Logatnya beda yang dari yang kami belajar Iya, di kelas. Jadi kalau berkomunikasi orang lokal itu sangat iya, sama ya. Iya. Saya juga sangat setuju kamu, karena itu buku pelajaran dan itu bahasa sehari-hari itu jauh menurut saya ya. dan juga ada bahasa gaul banyak. Ada kata-kata Ya, di sini ada kata ya bahasa Jawa. Dari di pasar, di toko resto, orangnya pakai bahasa Jawa. Sering pakai. iya, kita mengerti. Iya, karena bahasa Indonesia di sini kan jarang formal, jadi kayak sedikit dicampur-campur dengan bahasa daerah begitu. Logat-logatnya juga begitu. Tapi ini menarik ya. Menarik juga. Selanjutnya saya mau bertanya, adakah metode atau pembelajaran yang sangat membantu Anda untuk cepat menguasai bahasa Indonesia? Iya ada. Kalau dulu ketika saya baru belajar, saya suka nonton drama Indonesia. Ya memang waktu itu masih belum 100% ya, tapi terus dengar kata-kata atau logat Indonesia itu lebih mudahkan saya ya belajar bahasa Indonesia. Ya, seperti sama saya lebih cepat belajar dengan telinga. Jadi saya sering mendengarkan podcast bahasa Indonesia dan mimik yang dikatakan dalam podcast dan belajar ini. Timo. Oke kakak, selanjutnya saya mau bertanya, bagaimana pengalaman Anda dalam mengikuti program BIPA di Indonesia?
Dan tolong ceritakan pengalaman kakak dalam mengikuti program BIPA di Indonesia itu gimana? Ya, Kurang keras suara. awalnya saya sebelum ikut program BIPA sini, saya memikirkan ikut kursus online private, tapi pilihan saya terakhir saya pilih BIPA UNESA dan saya sangat selamat pilihan saya. Saya yakin pilihan saya benar karena dosen-dosennya sangat tersedia untuk membantu di luar kelas dan juga ada teman-teman yang bisa belajar bersama sangat memotivasi. Iya, ya, saya juga sangat setuju. Kalau di daerah saya, di Korea, itu susah cari tempat belajar bahasa Indonesia. Dan baru-baru ini ada les dari Korea, ya melalui Zoom online ya. Tapi menurut saya, ya memang itu juga bagus karena kami bisa belajar program BIPA melalui Zoom. Itu saya sangat suka. Tapi kalau mau belajar bahasa Indonesia lebih dalam dan bahasa sehari-hari itu lebih bagusnya langsung datang ke Indonesia dan ikut program BIPA itu luar biasa. Terima kasih, Kak. Atau artinya gamon. Kamu itu apa? Nggak tahu. Tahu, Kak? Ada yang nanya ini, Gaumon. Bahasa gaul? Ya, itu bahasa singkatan, Kak. Gaul tapi berupa singkatan. Singkatan apa? Dari apa? Ya apa ya? Gaumon. Kayak sejenis gagal move on gitu loh, Kak. Ini tuh kayak disambung pautin kalau punya kekasih atau pasangan terus berpisah, kita nggak bisa melupakan dia, kayak gitu loh, Kak. Ya kamu dengar ya? Baru tahu. Belum pernah dengar. Jadi pintar. Gagal move on, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Selanjutnya itu bagaimana perbandingan antara belajar bahasa Indonesia dengan bahasa lainnya yang Anda kuasai? Apakah kakak itu sebelumnya pernah belajar selain belajar bahasa Indonesia gitu, Kak? Jadi perbandingannya itu perbedaannya itu lebih gampang mana atau kesulitannya itu gimana? Saya bahasa Inggris dan orang-orang bilang bahasa itu tidak sulit, lebih mudah untuk belajar karena itu pakai alfabet ya. Tapi saya kira ini tidak benar. Cukup sulit, cukup susah. Iya, ya. Terutama tata bahasa itu sangat rumit dan sebenarnya ada aturan banyak aturan, tapi ya sekali. Iya, saya tidak ada, ya saya ya bahasa ya, pernah belajar bahasa Inggris sama bahasa Jepang dari sekolah ya. Ya, jadi ya biasanya belajar bahasa asing di Korea itu belajar yang teori dulu ya, seperti tata bahasa ya. Jadi kami tidak bisa lancar bahasanya ya. Tapi karena saya langsung datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia, jadi bisa menggunakan bahasa sehari-hari, jadi merasa saya lebih mudah untuk berbicara. Tapi kalau masuk ya tata bahasa atau puisi itu sulit bagi saya.
Baik, pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut kakak itu seberapa penting penguasaan bahasa Indonesia untuk kehidupan sehari-hari di Indonesia itu? Sangat penting kan? Kali. Ya, kalau orang Indonesia itu sangat baik hati ya. Jadi kalau meskipun saya tidak bisa berbahasa Indonesia, mungkin bisa bertahan hidup di Indonesia karena mereka berusaha untuk memahami saya. Tapi misalkan di pasar atau berbelanja di online, semuanya dalam bahasa Indonesia dan informasi diskon itu dalam bahasa Indonesia kan. Jadi iya, jadi kalau hidup seperti orang lokal dan masyarakat Indonesia pasti perlu mampu bahasa Indonesia. Ya, saya sangat setuju. Ini kota besar ya, ini Surabaya. Tapi Surabaya kalau ya mau jalan-jalan sebentar ya, minggu itu ya udah bahasa Inggris saja cukup. Mau lebih 1 minggu, maunya 1 bulan, atau mau jalan-jalan ke daerah seperti Malang atau ke pulau lainnya harus belajar bahasa Indonesia dulu. Kalau tidak tahu bahasa Indonesia mungkin enggak bisa merasakan ya kebaikan teman-teman Indonesia 100%-nya. Ya. Kalau untuk harapan kakak itu apa setelah menyelesaikan program BIPA ini? Terus apa tujuan kakak selanjutnya? Gimana? Ya pertama dulu saya mau belajar bahasa Indonesia lebih lanjut karena ya sepertinya yang mau lancar bahasa Indonesia, tapi sekarang ini saya coba pikir setelah belajar bahasa Indonesia kalau sudah lancar ya siapa tahu saya nanti menjadi guru bahasa Indonesia di Korea. Mau kakak Bahasa Indonesia ya. Saya saya tidak pernah pikir setelah lulus BIPA, tapi saat ini saya sangat tertarik industri wisata di Indonesia dan sama ya, jadi saya sangat ingin membaca tentang industri buku atau tesis tentang industri wisata Indonesia dari tujuan yang terdekat bagi saya ya. Oke. Selama tinggal di Indonesia, apakah kakak berdua mengalami beberapa culture shock saat pertama kali datang ke Indonesia? Coba ceritakan pengalaman saat kakak mengalami culture shock di Indonesia. Ya, ada banyak. Sebenarnya ada banyak. Banyak sekali. Tapi pertama, saat saya datang ke Indonesia, orang yang bertemu pertama kali seperti sopir, Grab, driver Grab, Gojek, mereka selalu tanya sudah menikah, sudah ada pacar, sudah menikah, sudah ada anak-anak. Ya, ini sebenarnya ini tidak biasa bagi orang Jepang, mungkin juga orang Korea juga. Ya, pertanyaan seperti ini sangat pribadi, sangat kurang sopan kadang mungkin. Ya, tapi orang Indonesia itu sangat terbuka, hatinya terbuka. Dan ini pertanyaan seperti ini hanya basa-basi untuk berbicara, berkomunikasi. Jadi setelah saya mengetahui ini, saya
merasa kaget atau merasa tidak nyaman di Indonesia. Di Indonesia, jadi orangnya kaget. Iya, saya juga ditanya dulu ya ada pacar itu. Iya. Lagi mau harus jawabnya apa? Karena biasa itu. Tapi ada yang baik juga. Kalau orang-orang tidak begitu senyum ya. Harus fokus yang itu ada ya. Tapi orang yang mempunyai senyum waktu di toko atau di jalan, jadi perasaan saya nyaman. Dan saya juga terkadang kaget karena orang Indonesia sangat santai. Misalnya di toko atau resto, kalau tidak ada guest, tidak ada orang datang, mereka pakai HP, selalu pakai HP. Kalau di Jepang tidak boleh. Ya. Meskipun tidak ada orang yang datang, tidak ada tamu, staff-staffnya harus tunggu. Ada CCTV-nya ya. Di Indonesia, mereka menikmati hidup ya. Oh iya. Nah, pengalaman yang sangat unik dan berkesan sekali selama kakak ada di Indonesia ini. Berkesan. Berkesan. Iya. Ya, awalnya sebelum saya datang ke Indonesia, saya belum tahu satu kata pun dalam bahasa Indonesia. Mungkin hanya terima kasih aja. Tapi semakin saya belajar bahasa Indonesia, semakin mengetahui banyak tentang budaya Indonesia atau budaya-budaya Indonesia. Indonesia itu sangat kaya budaya, kaya seni. Dan tapi tidak ada informasi dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris juga tidak bisa menemukannya. Kalau berbahasa Indonesia saya bisa dapat informasi yang menarik dan sangat berkesan. Bisa. Iya. Ada apa ya? Saya menurut saya masyarakat Indonesia sama lain percaya orang lain itu luar biasa. Kalau di daerah di Korea biasanya ya nggak boleh bicara agama atau nggak boleh tapi ya saya pikir penduduk Indonesia benar-benar tulus dan tapi bisa menghargai kepercayaan orang lain ya itu susah tapi sepertinya orang Indonesia sudah bisa ya itu jadi bagi saya ya. Setelah mendengar beberapa cerita dan pengalaman kakak berdua, ada nggak tips-tips yang menarik untuk para pelajar asing yang ingin belajar bahasa Indonesia langsung ke Indonesia? Tips yang kiranya menarik atau minat untuk mereka lakukan buat para pelajar asing gitu kakak. Ya saya terlalu khawatir. Ya sama.
Ya, awalnya mungkin ya khawatir. Khawatir sekali ya. Hmm, Tapi berani. ya berani kalau kita tidak coba rasa, pasti kita tidak tahu isinya. Nah, kalau orang ya pasti bisa hidup dan demikian belajar banyak budaya di Indonesia juga. Pengalaman itu luar biasa. Dan jangan khawatir dan jangan takut kesalahan yang buat kesalahan karena selama setengah tahun di kelas BIPA saya tidak mungkin 50% saya bisa mengerti 50% aja setelah setengah tahun yang suatu hari tiba-tiba datang oh saya bisa mengerti dikatakan dalam kelas lanjut belajar lanjut dan jangan khawatir jangan takut membuat kesalahan di kelas ya Saya ini tips setuju kata itu benar. Kalau boleh tahu makanan atau minuman kesukaan kakak selama di Indonesia ini apa? Kan banyak nih ya kuliner-kuliner di Indonesia. Tapi ya, tapi saya sangat suka pecel itu enak ya. ya Wah, banyak pakai ya. Oh, kalau saya ya susah sekali itu pilihnya. Tapi ya kalau pilih satu ya ayam geprek. Kalau yang pedas suka pedas. Mau makan banyak tapi kalau perut ya jadi saya susah tahan ya. Rujak sayur atau cingur. Ya, ada banyak rujak. Nanti apa? Kurang dengar? Maaf. Tadi kan kakak bilang suka rujak. Nah, di sini kan ada banyak variasi rujak nih. Ada rujak buah, ada rujak sayur, ada rujak cingur. Ini kakak suka yang mana ini? oh pasti sayur sayuran ya biasanya makanan Jepang itu mungkin lebih sehat daripada makanan Indonesia jadi saya selalu cari yang mana yang lebih sehat Jadi cari yang sayur-sayur kak ya. Kalau gado-gado suka nggak kakak? Kan sama-sama sayur nih. ya suka gado-gado juga suka tapi lebih dilebusnya lebih sehat Jadi kan yang kecil. Pertanyaan selanjutnya, adakah adakah pelajaran penting yang kakak dapat selama proses kegiatan belajar ini? Pelajaran penting seperti apa? Pelajaran penting tuh kayak menghargai sesama kak atau cara pengajaran dosen atau apapun mungkin sewaktu dalam masa kakak Proses belajar kegiatan BIPA, belajar, iya. iya. Ya menurut saya ya itu menghargai samanya ya. iya Ya, karena ya Momo dari Jepang, Korea dan anak teman kelas lain juga kami semuanya orang asing ya, bukan bahasa Indonesia ya. Mungkin belajar dari buku dulu itu sedikit beda. Nah, kita pakai bahasa Indonesia sampai ini
teman Indonesia selalu menghargai cara bicara saya. Apa kata-kata yang belum jelas cerita saya, karena mereka menghargai, selalu memuji saya, jadi saya senang sekali, ya senang sekali belajar bahasa Indonesia, ya jadi mungkin tidak jelasnya, ya kalau menghargai namanya, mungkin kita bisa membantu, saling membantu ya, saling bantu. Betul. Kalau menurut kakak itu yang kakak rasa paling menarik tentang budaya Indonesia itu apa? Budaya. Kalau budaya banyak ya. Iya. Indonesia mempunyai banyak jenis budaya kan. Ada yang Punya kalau Mendogen ada banyak jenis sesuai dengan dari cari dan banyak makin dari yang menemukan yang baru apa yang budaya kan. ya itu itu juga ya saya berpikir yang budaya Indonesia tidak membosankan orang asing karena ada banyak jenis ya. Nah, ada banyak pulau, ada banyak suku. Jadi ya kalau di Korea ada satu suku aja dan bahasanya satu juga. Jadi mungkin budayanya ya di sana juga menarik. Nah, tetapi menurut saya ya belajar budaya Indonesia itu enggak akan habis. Iya betul. Kalau belajar Jawa Timur ya pasti muncul dari Jawa Barat. Kalau udah belajar Jawa, Pulau Jawa itu muncul dari Kalimantan, ya Sulawesi, Flores, Papua. Jadi ya dulu saya berpikir kalau tinggal di Indonesia 1 tahun 2 tahun udah cukup belajar semuanya dari Indonesia. Tapi itu 2 tahun juga tidak cukup, harus tinggal lebih lama di Indonesia. Cara kakak memotivasi diri untuk terus belajar bahasa Indonesia meskipun terkadang sulit? Pertanyaannya gimana Kang? Gimana cara memotivasi? Tadi saya kurang mengerti, boleh bertanya sekali lagi? Bagaimana kakak memotivasi diri untuk terus belajar Indonesia meski terkadang ada beberapa pengucapan yang sangat sulit untuk diucapkan oleh kakak, kayak gitu. Kalau saya di Indonesia ada banyak orang yang mau belajar bahasa Jepang juga, dan mereka mereka tahu saya orang asing, mereka mau Jepang seperti apa, saya bisa berbahasa Jepang, mereka sangat positif untuk berkomunikasi dengan saya. Jadi saya mau menjelaskan tentang Jepang atau bahasa Jepang lebih enak, lebih lancar, lebih baik. Ini motivasi saya. Oh, bagus ya. Ya, kalau saya mau jadi ahli bahasa Indonesia. ya karena mungkin ya negara lain sudah punya seperti itu, tapi di Korea sekarang membutuhkan karyawan yang bisa bahasa Indonesia
berjemaah atau untuk mengajar, tapi ya masih kurang. Ya, jadi itu terus karena ya sekarang bukan apa ya, bukan 20-21, bukan ya, umurnya udah agak di atas ya, tapi jadi saya berpikir oh ya mungkin udah selesai pelajarannya, tapi yang itu membuat saya turun untuk belajar bahasa Indonesia terus. Dan ada juga ya itu kebaikan dari teman-teman Indonesia juga, itu juga terus mendorong saya untuk belajar bahasa Indonesia. Percaya diri dalam pengucapan bahasa Indonesia dalam sehari-hari. Itu kayak kan kakak sudah lancar nih dalam menguasai bahasa Indonesia untuk bahasa sehari-hari. Apakah kakak sudah mulai timbul percaya diri, kak apa ya, tidak ya sudah merasa cukup untuk kayak gini. Aku salah umum. Iya. Maaf. Rasa itu sudah cukup dalam berbicara bahasa Indonesia dengan lancar dan baik di kehidupan sehari-hari kayak gini. Terima kasih. Tapi merasa saya masih belum, masih haus untuk belajar. Iya, tidak ada batasan untuk selalu belajar, Kak ya. Baik, bagi audiens yang ingin bertanya, saya persilakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bagi dijawab oleh Kakak Momo dan Kakak Jayong. Malah masak aja. Pasuruan. Pasuruan itu apa? Oh, di kota. Mereka di Pasuruan. Oh gitu. Iya, Jawa Timur. Atau barang kakak mau bertanya sesuatu mungkin ya kita sharing-sharing juga lah ya San. Ada? Oh, belum ada. Saya ada satu aja. Ya, kalau ada buku untuk belajar bahasa Indonesia yang bagus untuk orang asing, tolong rekomendasi ya. Tolong memberitahu. Menurut saya pribadi ya Kak, kalau buku mungkin belum ada, maksudnya kayak kurang cukup, lebih ke interaksi. Ya, interaksi
berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Itu yang lebih cepat menurut saya. Iya, betul. Iya, jadi harus ketemu teman-teman Indonesia ya. Ya, Bagi para Iya. menonton, apakah ada pertanyaan? sini. Iya. Enggak. Ada yang bertanya ini. Untuk Kakak Sofia Mutmainah, apa yang menjadi kultur Indonesia? Apa? Tadi internetnya terputus, jadi kami kurang dengar. Ini Kakak Sofia bertanya, apa yang menjadi kultur shock selama belajar bahasa Indonesia? Culture shock? Apa? Sudah jawab ya tadi. Culture shock. Yang lainnya ada. Lainnya. Oh, ada banyak motor di jalan. Jepang. Oh iya, punta-punta semuanya. Yamaha, Honda. Kira-kira selama di Indonesia ini kakak sudah pernah keliling wisatawan kemana ya? Oh, kalau saya sudah ke Malang, Batu, dan Yogyakarta. Oh, Mojokerto yang dekatnya Mojokerto. Ya, dan sudah ke Jakarta dan Bali. Oh iya. Iya. Ya hampir sama ya. Kalian tinggal di Pasuruan ya? Pasuruan. Iya, Apakah ada kita tinggal di tempat yang kami harus kunjungi? Tempat wisata di sana. Iya. ada Kak Bromo. Oh, iya, betul-betul Bromo. Di Pasuruan, apakah ada pantai? Ada pantai? Ada pantai? Ada. Cuman ya, Oh, kalau di Surabaya kurang indah kan? Iya, iya. Kalau lain ya. Di sini. Pantai, oh ya sebelahnya ya. Iya. Kami sedang apa ya cari Google Map tempat kalian. oh Iya. ya, Mangrove. Oh iya iya ada mangrove ya. Iya. Ya. Iya. Pantai Panggung. ini ada yang bertanya ini, Kakak Risa. Risa, hai kakak, izin bertanya, kira-kira dari rate 1 sampai 10, berapa tingkat kesusahan belajar bahasa Indonesia? Belajar Inggris aja jadi susah mungkin, tapi bagi saya mungkin tinggal 5. Saya kira belajar bahasa Jepang lebih susah karena kami mempunyai huruf 3 jenis huruf
katakana dan Kanji. kanji. Jadi mungkin susah untuk orang asing, lebih susah. Dan sepertinya bahasa Mandarin, Tiongkok susah sekali. Iya. Jadi lebih mudah daripada bahasa seperti ini. Iya, saya setuju. Kalau mau belajar ya dasar ya, kalau mau belajar dasar aja, datang ke Indonesia mungkin itu mudah. Belajar bahasa Indonesianya itu levelnya menurut saya ya 2 atau 3. Tapi kalau mau masuk level tengah-tengahan, ya pakai yang tata bahasa, itu mulai susah. Jadi mungkin itu level 7 seperti itu. Iya. Right? Iya. Lumayan ya kalau gitu. Baik, jika tidak bertanya lagi, kira Oh, baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita maaf ada pertanyaan yang menyusul nih Kak, dari Kakak Rizky ya. Ada nggak sih kesulitan pengucapan kata dalam bahasa Indonesia sampai saat ini Kak? Ada apa? Awalnya kami kurang paham, tolong lagi ya. Ada nggak sih kesulitan pengucapan kata dalam bahasa Indonesia sampai saat ini Kak? Bagi saya sangat menemukan sangat kesulitan dalam bahasa terima kasih. Oh. Terima kasih. Ini bagi saya ini tengah suara a dan e sulit. Iya, saya juga ada yang huruf R sama L susah membedakan. Susah. Iya. Dan seperti V dan F dan P itu susah membedakan dalam P. Kalau karena Korea tidak beda ya sama. Iya, dan saya berasal kota Busan, daerah banyak luas sekali. Susah seperti atau yang apa ya, yang lidah buaya itu dalam bahasa ini vera kan nggak bisa, susah pakai V sama F. Dan saya NG. Tidak bisa. Ngapain itu susah? Bisa. NG. Dengan Aku mau terus. ya, dengan Jayon. Benar. Susah. Enggak. Ngapain? Ngerti? Ya susah. Ngerti. Enggak. Dengan susah. Ya. Oh iya. Ngobrol. Dan L sama L. Wow, itu ya berantakan. Iya, Bisa itu itu. pusing. Ya. Belum. Gimana? Iya, betul. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, kami rasa sudah cukup untuk sesi sharing ini. Terima kasih untuk Kakak Momo, Kakak Jayon. Terima kasih Kakak. Bye-bye. See you next time. Iya.